wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babul miqati minallah. Al-miqah itu asal katanya wa miqo yamaku wa mqon miqotan. Sama dengan wazina yazinu waznan zinatan wa ada ya'idu wa'dan idatan. Al-miqah artinya al-mahabbah, kecintaan dari Allah Ta'ala. Ini dalam riwayat lain disebutkan setara al-miqah ini selaras dengan asid. Asid nanti selaras dengan al-qabul. Ini satu arah. Al-miqah dari Allah, asid dari malaikat, al-qabul dari penduduk bumi. Al-miqah kecintaan dari Allah, asid ini pengumuman di penghuni langit, di malaikat atas al-miqah minallah. Lalu nanti sesudah penghuni langit semua asid satu suara, asid itu dari saut itu satu suara, maka nanti seragam ke al-qabul. Al-qabul itu penerimaan dari manusia semuanya. Hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, dia akan memanggil Jibril. Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbau. Kata Allah kepada Jibril, Allah mencintai fulan. Fulan itu tertuju kepada seseorang. Ya, mun bahasa kita mah mencintai si bapak anu, si ibu anu, si ujang anu gitu. Si ujang, si neng. Nah, ujang neng itu bahasa Arabnya fulan, fulana. Fahibbah, maka cintailah dia oleh kamu. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun kemudian mencintainya. Fayunadi Jibril fi alis sama, lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, para malaikat, Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, sebut saja namanya Abdullah. Fahibbu, maka cintailah oleh kalian orang tersebut. Fayuhibbu ahlus sama, lalu penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Jadi sealur ya, ini yang tadi disebut asid. Saya tulis di catatan kaki asid. Satu suara malaikat, satu arah, sama-sama mencintai orang tersebut. Nah, sesudah penduduk langit mencintai orang tersebut, tsumma yudau lahul qabul, kemudian ditempatkan, diletakkan baginya al-qabul, penerimaan fi ahlil ardi, di penduduk bumi. Maksud penerimaan di sini sama, kemudian penduduk bumi pun semua mencintainya. Di catatan kaki nomor 2 saya tulis penjelasan dari Ibnu Hajar. Maksud cinta Allah itu menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut dan memberinya pahala.
Kemudian maksud malaikat mencintai berarti malaikat memohonkan ampunan untuk hamba tersebut dan mendoakan kebaikan dunia akhirat. Kemudian maksud hamba-hamba mencintai, orang-orang meyakini bahwa si A tersebut orang baik dan selalu ingin menolong dia dan selalu ingin menjauhkan kejelekan dari dia. Jadi kalau misalkan Abdullah ini dicintai Allah, berarti Abdullah ini dia diberi pahala banyak dan dia dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia baik, di akhirat lebih baik. Kemudian kalau malaikat semua mencintai dia, maka yang dimaksud malaikat mendoakan Abdullah, kemudian mengharapkan, mendoakan kebaikan dunia akhirat buat Abdullah. Kemudian apa maksud cinta manusia kepada Abdullah? Berarti manusia semuanya menilai Abdullah ini baik, mencintai Abdullah, menyayangi Abdullah, membela Abdullah, dan selalu ingin menyelamatkan Abdullah. Tapi catatannya, untuk konteks penghuni bumi, karena tidak semuanya suci seperti malaikat, maka berarti penghuni bumi yang dimaksud di sini adalah orang-orang solih. Si pajarkeun saung. Jadi yang dimaksud dengan cinta penghuni bumi tentu bukan semuanya, tapi orang-orang yang taat kepada Allah dan selaras dengan malaikat, yaitu orang-orang solih. Apa maksud hadis ini? Maksudnya begini Pak Bu, kalau ada seseorang yang dicintai oleh penghuni bumi, orang-orang solih, maka dia berarti dicintai oleh Allah dan malaikatnya. Malaikat saja, Jibril saja disuruh mencintai orang itu. Masa kita tidak mencintai orang itu? Gitu maksudnya di sini. Kalau ada orang yang dihormati, yang disukai oleh orang-orang solih, banyak orang-orang solih yang menyukai dia, mencintai dia, itu pertanda berarti yang di langit semua mencintai dia. Karena gak mungkin ada qabul di manusia kalau tidak ada syid di langit, kalau tidak ada miqah dari Allah. Jadi gitu, satu rumus ini. Siapa yang dimaksud orang-orang solih? Ya jelas, orang solih itu ahli ibadah, jamaah pengajian. Contoh, seseorang yang sekarang dipenjara oleh presiden, banyak pengikutnya, banyak. Kalau dia pengajian, wah tuh mau sakio, mau bludak. Di Facebookna, di YouTube-na jutaan, ya. Kalau di Persis kan baru Ustaz Ucu yang ribuan, ya. Bari hese jutaan deh gitu. Can aya can cek barudak Ustaz Persis anu nontonna 1 juta.
anu like-na 1 juta can aya. Kalau ustaz yang lain sudah banyak. Persis mengumpulkan dana Palestina sealam Indonesia 3 miliar. Ini ustadz yang populer di YouTube sekali ngumumkan terkumpul berapa miliar? Nah, bapak-bapak lagi hafal. Bapak nyumbang kadinya. Ya. Jadi itu pertanda Allah mencintai dia. Itu pertanda malaikat mencintai dia. Lalu kenapa kita tidak mencintai dia? Hanya gara-gara beda madhab jeung urang, hanya gara-gara lain orang persis. Berarti cinta kita masih tersekat di golongan. Sikat cinta yang tersekat oleh golongan itu bukan cinta karena Allah, tapi cinta asobiyah. Kita punya visi persatuan Islam. Persatuan Islam ini ngahijikeun Islam salam dunia. Tapi hati kita masih tersekat di asobiyah. Mustahil. Jadi untuk naik makom yang tinggi sesuai syariat Allah pun belum. Ya. Disinilah kita harus respect, ya. Mencintai orang itu karena Allah, termasuk mencintai orang-orang yang membenci kita. Mungkin ya, saya pribadi, bukan saya saja, bapak-bapak, ibu-ibu juga kan ada ya, orang yang diduga tidak suka dengan bapak, tidak suka dengan ibu, tapi ternyata dia banyak yang mencintainya. Sebut saja misalkanlah, karena saya dunia perustadan, Ustadz anu beda madhab dengan kita atau tidak senang dengan kita, gak boleh menjadikan saya tidak senang dengan dia. Lihat umatnya banyak pencintanya, banyak yang membelanya, kemana-mana loba nu nuturkeun nya bapak mah abdi kemana-mana sesoranganan we. Itu mah aya supir, aya pengawal, aya tim anu tilu mobil gitu. Minimal sa mobil, abdi ge sa mobil nganyali rawe gitu. Bapak-bapak aya cenah supir anu nganterkeun. Kita tidak punya alasan untuk tidak mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka faktanya dicintai oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta malaikat ini? Imam Bukhari mengaitkannya di hadis yang paling bawah di halaman 1. Jadi tidak tiba-tiba Allah dan malaikat mencintai seorang hamba. Innal abda la yaltamisu mardatallah fala yazalu bidzalik. Itu hamba itu nya isi ma'rifah ya. Sebut misalnya namanya itu si Ahmad, dia terus-terusan mencintai keriduanku kata Allah, fala yazalu kadzalik, terus usahanya itu gigih, istiqomah. Maka kemudian Allah pun ridho kepada orang itu. Fayaqulullah li Jibril, inna fulanan abdi yaltamisu an yurdiyani ala wa inna rahmati alaihi, dan seterusnya. Ini sama ya. Hei Jibril, itu si Ahmad terus-terusan mencari keriduanku. Ketahuilah, aku rahmatku sudah tercurah untuk dia. Maka Jibril mengumumkan, rahmatullah ala fulan,
Allah sudah merahmati si fulan. Kemudian para pembawa aras, ya, wayah samaniyah, pokoknya 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin fawqahum samaniyah. 8 malaikat yang membawa aras semuanya mengatakan. Demikian juga yang sekeliling malaikat aras. Kan malaikat ada 7 langit. Kemudian malaikat yang 7 langit semuanya mengatakan rahmatullah ala fulan, rahmat Allah untuk Bapak Ahmad. Tsumma tahbitu ilal ard, sudah beres dari langit semua turun ke bumi. Inilah yang dimaksud firman Allah di halaman 2 di catatan kaki, innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda itu mawaddah. Mawaddah kita tahu kan dalam ayat tentang nikah, mawaddah, cinta. Kalau orang beriman, beramal soleh, Allah akan memberikan cinta untuk dia. Cinta dari siapa? Cinta dari Allah, dari malaikat, dari orang-orang soleh. Imun orang dipikangewa ku jalma-jalma soleh, hati-hati. Itu berarti pertanda malaikat benci. Pertanda berarti Allah juga benci. Na'udzubillah min dzalik. Karena di kelanjutannya tidak saya tulis karena nggak cukup. Nabi kemudian bersabda, ada seorang hamba yang terus-terusan melakukan amal yang membuat Allah murka. Maka Allah pun murka, penduduk langit semuanya murka, dan kemudian ke bumi pun semuanya murka. Jadi kalau ada seorang tokoh atau seseorang yang dibenci oleh ahli masjid gitu ya, ukuran ahli pengajian, itu berarti dia dimurkai oleh Allah. Nah, di sini kita sebagai ahli ngaji maka harus mengukurkan cinta dan benci itu kepada ahli-ahli ngaji. Kan bae mumpun lain zaman politik aya nama, mun zaman politik keureun letah. Siapa yang harus kita pilih? Siapa harus kita tokohkan? Itulah orang-orang yang dicintai oleh ahli masjid, orang-orang yang dicintai oleh ahli-ahli pengajian. Ya. Cara seseorang bisa mendapatkan cinta Allah, kata Ibnu Hajar, ini yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah tentang wali Allah. Apa? Itu yang saya tulis panjang. Intinya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Satu, amal wajib semua diamalkan. Yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Cinta Allah itu adanya di amal-amal sunat. Ini sudah pernah kita bahas tahun yang mana hadis ini. Kenapa di amal sunat? Karena kalau orang mengamalkan wajib itu niatnya pasti takut disiksa. Tapi kalau orang mengamalkan amal sunat, dia nggak ada takut disiksa, melainkan tulus karena cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, periksa semua sholat sunat. Mana yang belum kita amalkan, sok amalkan. Periksa semua sedekah sunat. Sedekah wajib kan ke anak istri, sedekah sunat ke kerabat, ka lance, ka adi, ka alo, ka uwa, ka emam. Periksa tetangga-tetangga, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Sudahkah mereka tersantuni oleh kita? Dek cinta batur kuma urang nawage pedit. Al-bakhilu aduullah ta. Rawahu Ustaz Abdullah ta. Ya, lain rawahu hadis. Anu pedit musuh Allah, dibenci oleh Allah. Periksa saum-saum sunat, mana yang belum kita amalkan dan masih mampu kita amalkan. Ya.
Itu bagian dari cinta kepada Allah. Ya, kalau kita lihat ya, mengapa banyak orang lain yang tidak kenal mereka betul-betul dicintai oleh banyak orang? Ya karena ini, mereka sama mengajarkannya seputar yang sunat. Buat apa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif? Bari amal nyata NATO teh barudak mono action talk only, udah nggak zaman terus mau debatkan sesuatu yang tidak diamalkan. Fokus sekarang kita ke amal-amal. Nah ini nyambung dengan bab berikutnya di halaman 2 ke atas, babul hubbi fillah, cinta karena Allah. Siapa ini? Apa yang dimaksud cinta karena Allah itu? Cinta kepada orang lain karena Allah mencintai dia. Ya kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi, siapa yang Allah cintai itu orang yang orang-orang lain pun mencintai dia. Mungkin itu orang Al-Furqan, orang At-Taubah, orang Nurul Huda, orang Al-Fajar, Al-Mubtadi, At-Taqwa. Kalau jelas dia dicintai oleh orang-orang solihnya, orang-orang ahli ibadahnya, kita harus mencintainya. Meskipun kata Yahya bin Mu'adz, ini seorang ulama yang terkenal as-sufi, ahli ibadah, saya kutip di bawah, haqiqatul hubbi fillah an la yazida bil birri wala yanqusa bil jafa. Yang tidak bertambah karena kebaikan dan tidak berkurang karena ketidakada perhatian. Jadi jangan mentang-mentang si A ngasih ke kita lalu kita cinta ke si A, si B tidak ngasih ke kita, kita tidak cinta ke si B. Itu belum al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah itu objektif, bukan subjektif. Terlepas apakah si A memberi ke kita atau si B tidak memberi ke kita, kalau si A, si B itu dicintai Allah, kita harus mencintai dia. Itulah yang disebutkan di hadis di atas, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman. Imana aya ngan teu karasa amis, pahit we. Kenapa pahit? Tong boro-boro jeung batur, jeung dulur sa masjid wae ge teu akur. Jeung dulur sa jamiah wae ge silih siku, silih dedetkeun. Dulur sa Islam wae ge saling memojokkan, saling menyerang. Oh cenah diskusinya, sok aya diskusi mobil latih ya ahsan. Syaratnya itu harus baik, ilmiah, da mah silih bebek, silih dadat, silih habak. Mungkin tidak itu termasuk al-hubbu fillah, mustahil. Faktanya anu diajak debat ke orang ustad, ulama, ya, dicintai oleh umatnya, banyak pengikutnya, tapi siga ka penjahat misalkan, ya, mago goreng nate. Mana mungkin ada persatuan Islam kalau tidak diawali al-hubbu fillah. Ini mengajak kita luas, ya, tidak tersekat oleh masjid, tidak tersekat oleh organisasi, tapi betul dasarnya fillah, karena Allah. Makanya yang pertama, kalau di hadis yang lain yang kedua, hatta yuhibbal mar'a, sampai dia mencintai, la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Ini kalau di Al-Quran al-atqa. Apa al-atqa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li'adin indahu min ni'matin tujza. Bukan karena dia pernah mendapatkan nikmat lalu dia membalas. Dek kanu wawuh kanu teu wawuh kuduna mere mah mere we. Dalam cinta juga demikian. Terlepas dia tahu ke kita, kenal ke kita, tapi kita kenal ke dia, cinta we tulus.
Nah jangan pernah panggil wawun teu amprok teu pernah. Tapi kalau dia dicintai oleh Allah, kita cinta ke orang-orang itu. Selama kita belum punya sifat ini, selamanya iman akan terasa pahit. Aya iman nama tenepikeun ka kafir ngan pahit. Di masjid para raid, di imah para raid, di jamiah para raid. Kenapa? Karena yang ditanamkan kebencian. Nah, seharusnya yang ditebarkan adalah cinta, respekkeun baik. Beda jeung urang nya. Mun abdi tarang ngarogo itu tukang ngarogo ge tingali loba umatna. Keun we kewajiban urang mah cinta we. Najan beda madhab. Respek, menghormati. Agar apa? Ngarah ka rasa iman teh amis ya. Karena sudah jam 7 pas ya, sudah dulu, sisanya silakan dibaca. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.